Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita boleh ada hingga pada saat ini semuanya karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan pagi hari ini saya ambil sebuah tema, yaitu berjaga dan berdoa. Kita ambil di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-36. Firman Tuhan katakan seperti ini: "Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu peroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan manusia." Ayat ini merupakan perkataan daripada Tuhan Yesus sendiri, di mana ayat ini berbicara tentang keadaan atau situasi di akhir zaman ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, berbicara tentang akhir zaman itu bukanlah sesuatu yang semakin baik, tidak. Firman Tuhan mengatakan bahwa di akhir zaman ini akan semakin sukar, akan semakin sulit situasi keadaan yang harus kita hadapi. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan ya kepada kita semua untuk kita boleh tetap senantiasa berjaga dan berdoa. Nah, berjaga itu artinya kita tidak tertidur atau lengah, atau kita tidak dininabubukkan oleh situasi dunia ini. Dan berbicara tentang berdoa artinya kita menjalin hubungan dengan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan dan keselamatan kita. Mengapa kita harus berjaga dan berdoa? Sekali lagi saya katakan bahwa di akhir zaman ini atau di ujung akhir dunia ini, di mana keadaan dunia ini kondisinya itu akan diguncangkan, baik itu alam ya. Berbicara tentang alam yang diguncangkan, kita tahu bahwa di awal-awal tahun ini kita sudah mendengar ya, kita sudah melihat bagaimana bencana-bencana alam itu terjadi ya. Ada longsor, ada banjir, ada tsunami, semuanya ini ya, belum lagi bencana-bencana yang lain. Semuanya ini akan semakin sering terjadi. Itu kondisi, itu situasi di akhir zaman itu akan diguncangkan. Demikian juga dengan sisi kehidupan kita. Banyak orang yang saat ini tergoncang oleh karena situasi, oleh karena keadaan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan itu juga disampaikan di dalam Lukas 21 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Rasul Paulus pun pernah mengatakan hal yang sama di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 dan sampai ayat yang ketiga, di mana Rasul Paulus mengatakan bahwa akhir zaman ini akan datang masa yang sukar. Nah, di dalam bahasa Gerika, di dalam bahasa aslinya itu dikatakan kalepos, masa yang keras, masa yang sulit, masa yang menyedihkan, dan masa yang penuh dengan kekejaman. Itu berbicara tentang kalepos, satu keadaan yang benar-benar ya sangat sukar, sangat sulit. Nah, demikian juga dengan sifat atau kehidupan manusia itu sendiri ya. Pengaruh akhir zaman ini ya akan menjadikan manusia seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang kedua dari 2 Timotius tadi itu ya. Dikatakan bahwa manusia itu akan memiliki sifat mencintai diri sendiri. Ya, mencintai diri sendiri itu artinya mereka itu akan berpusat pada diri sendiri, egosentris. Ya, mereka tidak peduli dengan keadaan atau kondisi orang-orang lain. Mereka akan menjadi hamba uang. Mereka akan menghalalkan segala cara untuk mereka bisa mendapatkan uang. Itu orang yang menjadi hamba uang. Mereka juga akan menjadi orang yang sombong. Orang yang sombong itu artinya orang yang mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak lagi mau mengandalkan Tuhan. Mereka berpikir bahwa apapun masalah yang mereka hadapi, mereka bisa atasi mungkin dengan kekayaan, dengan kekuatan mereka sendiri. Dan mereka juga adalah orang-orang yang suka ya memfitnah. Ya, kita dengar saat-saat ini ada begitu banyak berita-berita ya yang belum tentu kebenarannya. Atau sekarang ada istilah hoax ya. Mereka menyebar berita-berita bohong, mereka memfitnah sana sini. Itu yang terjadi akhir-akhir zaman ini ya.
di masa-masa seperti ini ya, mereka juga tidak tahu berterima kasih. Ya, orang yang tidak tahu berterima kasih itu adalah orang-orang yang tumpul perasaan mereka. Mereka tidak tahu bersyukur dengan apa yang mereka sudah dapatkan daripada Tuhan. Dan mereka juga adalah orang-orang yang tidak lagi peduli dengan yang namanya agama. Artinya mereka hidup semau mereka sendiri. Nah, ini situasi, ini keadaan di akhir zaman ini. Makanya dalam situasi seperti ini, sekali lagi kita tidak dapat mengatasi itu melalui apa? Melalui kekuatan kita sendiri. Kita perlu senantiasa Tuhan yang akan menopang kehidupan kita. Tuhan yang akan memberikan kekuatan untuk kita tetap bisa bertahan menghadapi masa yang sukar ini. Biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan, kita mau senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dan kita mau tetap senantiasa berseru kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-145, kita akan lihat di dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, di situ dikatakan seperti ini. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan menopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Kita bisa melihat melalui ayat ini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Meskipun keadaan dunia ini digoncangkan, baik alam, baik sisi kehidupan manusia, tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang tetap senantiasa setia, Tuhan yang tetap senantiasa menjadi penopang di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita boleh ada hingga saat ini bukan karena kekuatan kita, tetapi itu semua oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang tetap senantiasa menopang kehidupan kita. Ayat yang terakhir di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-18, firman Tuhan katakan seperti ini. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, pagi hari ini ya, untuk kita bisa menjalani keadaan dunia yang semakin sukar ini, kita harus tetap senantiasa berseru kepada Tuhan. Kita harus tetap senantiasa setia kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi pemelihara kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada saat pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu, sekali lagi kami boleh diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang memelihara kehidupan kami, Allah yang senantiasa menjadi penopang di dalam kehidupan kami, Allah yang senantiasa memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Kami menghadapi masa-masa yang sukar di akhir zaman ini Tuhan, tetapi Engkau adalah Allah yang berkuasa mengatasi setiap kesukaran, mengatasi setiap kesulitan-kesulitan yang ada dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh tetap senantiasa mengandalkan Engkau yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Pagi ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan tolong bangsa kami, negara kami ini Tuhan. Tolong pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan juga senantiasa memberkati, memberikan kebijaksanaan kepada setiap pemimpin, baik mulai dari pusat sampai kepada yang ada di daerah-daerah Tuhan. Kami juga berdoa buat pekerjaan Tuhan yang ada. Tuhan tetap senantiasa tolong pekerjaan Tuhan, terutama yang ada di Temanggung ini Tuhan. Tetap senantiasa kuatkan iman jemaat-jemaat yang ada untuk mereka tetap percaya, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka di dalam menghadapi situasi yang sukar ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami bersyukur pagi hari ini buat hari yang baik, hari yang diberkati oleh Tuhan. Kami sambut semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.